Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Syahaan. Kali ini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi, saldo normal, dan analisis transaksi. Oke, kita ke pertama sekali, persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan klik di kolom komen jika ada hal-hal yang mau didiskusikan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar akun dan klasifikasinya. Nah, jadi teman-teman diharapkan sebelum menonton video ini boleh menonton video saya yang berjudul akun dan klasifikasinya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke materi selanjutnya sudah mudah, apa itu harta, apa itu utang, modal, dan klasifikasinya apa-apa saja sudah lebih mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kali ini. Persamaan dasar akuntansi yang paling general adalah aktiva sama dengan pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, kalau dibuat fungsi rumus turunannya, utang sama dengan harta dikurang modal, dan sebaliknya modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, contoh perhitungannya adalah jika hartanya 10.000, maka kemungkinannya adalah utang 2.000 dan modalnya 8.000. Nah, kalau seandainya modal tidak diketahui, ya tinggal dikurangkan saja harta dikurang utang. Atau jika utangnya tidak diketahui bagaimana, ya tinggal dikurangkan harta dikurang modal. Nah, jadi artinya adalah perubahan total harta itu akan mempengaruhi perubahan total utang tambah modal. Seperti teman-temannya. Jadi artinya angka harta harus sama dengan angka antara total utang dan modal. Jadi ini sama dengan artinya balance ya, di dalam akuntansi disebut dengan balance, seimbang. Jadi kalau seandainya kita posisikan harta ini sebelah kiri, utang dan modal sebelah kanan, maka angkanya harus seimbang. Seimbang contohnya bagaimana? Ya ini 10.000 sama dengan 2.000 tambah 8.000, balance seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke saldo normal. Nah, saldo normal dalam akuntansi itu apa? Nah, perkiraan-perkiraan yang pernah kita bahas di video sebelumnya yaitu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Saldo normal harta itu adalah debit. Nah, saldo normal debit ini akan mengikuti apabila akun perkiraan ini bertambah. Contohnya harta saldo normalnya debit, bertambah juga di debit, berkurang di kredit. Nah, utang, modal, pendapatan saldo normalnya sama. Jadi saldo normalnya adalah kredit, bertambah juga otomatis kredit. Nah, berkurang sebaliknya. Kalau bertambahnya kredit, berarti berkurangnya sebaliknya debit. Nah, beban saldo normalnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Nah, jadi teman-teman biar gampang mengingatnya adalah harta dan beban saldo normalnya debit, selebihnya kredit. Selebih yang dimaksud adalah utang, modal, dan pendapatan. Nah, kalau dikatakan berkurang, berarti tinggal dibalikkan saja. Itu ya. Kalau tadi harta dan beban saldo normal dan bertambah debit, otomatis kalau berkurang menjadi kredit. Demikian sebaliknya, utang, modal, pendapatan saldo normalnya saldo normalnya kredit, bertambah juga kredit. Nah, berarti kalau berkurang tinggal dibalikan jadi debit. Nah, supaya lebih mudah nanti kita akan belajar di analisis transaksi di slide berikutnya. Nah, harta. Tadi kita sudah belajar harta itu saldo normalnya debit, bertambah juga debit. Nah, kali ini ya kita akan belajar apa-apa saja transaksi yang mengakibatkan harta itu bertambah. Misalnya setoran modal awal, penerimaan atas pendapatan jasa, pelunasan piutang, pencairan hutang, penjualan aset, atau penjualan tunai. Nah, jadi artinya teman-teman tidak hanya ini ya, banyak klasifikasi transaksinya, tapi ini yang secara umum kita temui di dalam transaksi. Nah, harta berkurang, kredit, contohnya apa saja? Melakukan pembelian secara tunai, pelunasan hutang, melakukan pembayaran dalam bentuk cash, atau penyusutan aktiva tetap. Jadi teman-teman nanti kalau menemui transaksi-transaksi seperti ini di dalam soal, nah teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan apakah bertambah atau berkurang. Utang.
utang bertambah kredit, utang berkurang debit. Nah, yang kredit ini apa-apa saja contoh transaksinya? Bisa kita lihat, pembelian secara kredit, menerima jasa tetapi belum dibayar, pinjaman ke bank atau ke pihak lain, pendapatan diterima di muka. Jadi di sini sekalipun ada dikatakan pendapatan, tetapi ini bukan akun pendapatan ya teman-teman ya. Jadi pendapatan diterima di muka artinya ini masih sebagai hutang. Artinya kita menerima uang tetapi kita belum melakukan sesuatu kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, utang berkurang contohnya apa? Pelunasan atas pembelian secara kredit. Jadi ketika sudah dilakukan pembelian, utang bertambah, kemudian dilunasin sehingga utangnya berkurang. Atau retur pembelian, ini untuk di perusahaan dagang. Artinya ketika membeli barang, katakanlah utangnya 10.000, tetapi karena ada barangnya rusak dikembalikan 2. Jadi totalnya jadi 8.000 seperti itu ya. Atau pelunasan hutang ke bank atau ke pihak lain, sama halnya seperti tadi ya. Jika di kredit ini hutangnya bertambah karena kita meminjam, ya ketika kita melunasi otomatis hutang kita berkurang. Modal bertambah kredit, modal berkurang debit. Nah, yang kredit ini contohnya seperti apa? Ya katakanlah setoran awal pemilik, pendapatan atau penjualan, termasuk laba ditahan. Nah, yang debitnya seperti apa? Misalnya pembayaran beban-beban, prive atau drawing, ini penarikan pribadi oleh pemilik ya. Ini biasanya di perusahaan perorangan atau perusahaan jasa yang kecil gitu ya. Atau dividen yang akan diberikan kepada investor, itu akan menyebabkan modalnya berkurang. Selanjutnya pendapatan bertambah itu secara umum adalah pendapatan jasa. Nah, berkurangnya itu hampir kecil ya kemungkinannya pendapatan berkurang. Cuman contohnya di sini adalah koreksi karena salah pencatatan. Katakanlah pendapatannya harusnya 2.000 tetapi dicatatnya 20.000. Nah, sehingga ada koreksi. Hanya sebatas koreksi ya, bukan seperti itu. Selanjutnya beban bertambah contohnya apa? Pembayaran atau pelunasan beban. Katakanlah beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban gaji, seperti itu teman-temannya. Nah, berkurangnya sama seperti pendapatan tadi, katakanlah karena salah pencatatan. Nah, kita masuk ke analisis transaksi. Langkah-langkah melakukan analisis transaksi. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya video ini dibuat untuk pemula ya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit karena kadang teman-teman ketika belajar akuntansi bingung. Ini akun yang digunakan apa? Debit kreditnya apa? Gitu ya. Nah, jadi memang sebelum kita melakukan analisis transaksi, kita sudah harus paham dulu apa itu akun, jenis-jenis akun, termasuk saldo normal yang sebelumnya sudah kita bahas di menit sebelumnya. Nah, jadi nanti kalau itu sudah fasih, kita sudah familiar dengan akun-akun tersebut, kedepannya kita akan gampang membuat analisis transaksi, termasuk pun nanti masuk ke dalam siklus akuntansi. Langkah yang pertama, pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Nah, teman-teman kalau mau belajar jenis-jenis akun dan komponennya ada di video saya sebelumnya. Yang selanjutnya, tentukan pengaruh dari suatu transaksi terhadap akun. Nah, jadi maksudnya adalah ketika ada transaksi, kira-kira akun apa saja yang berpengaruh. Jadi teman-teman, setiap di dalam akuntansi ada istilahnya double entry system, sistem pembukuan berpasangan. Jadi apa artinya? Setiap ada transaksi, satu transaksi akan berpengaruh terhadap minimal 2 akun. Gitu ya. Berpengaruh terhadap 2 akun. Jadi artinya ketika ada transaksi itu tidak akan mengakibatkan perubahan di satu akun saja. Tetapi minimal 2. Kalau 3 boleh. Kalau lebih dari 3 boleh saja. Minimal 2. Selanjutnya, apakah pengaruh tersebut menjadikan saldo akun itu bertambah atau berkurang? Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah jelaskan untuk mengklasifikasikan apakah dia bertambah atau berkurang. Nah, teman-teman lihat seperti yang di slide sebelumnya. Selanjutnya, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Nah, artinya misalkan contohnya pelunasan piutang. Nah, maka jenis akun yang digunakan adalah kas dan piutang. Nah, berpengaruh terhadap kas dan piutang.
Apakah pengaruh tersebut menjadikan saldo akun bertambah? Nah, berarti kalau dikatakan pelunasan, kita menerima uang yang kita terima dalam bentuk cash atau kas bertambah, dan piutang yang sudah dilunasi menjadi berkurang. Artinya adalah kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Nah, tulis kenaikan itu debit atau kredit. Nah, karena kas bertambah sebelah debit, maka kita tulis di sebelah debit. Nah, karena piutangnya berkurang, maka kita tulis di sebelah kredit. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini untuk melakukan analisis transaksi, sama seperti yang di awal kali disampaikan, harta sama dengan utang tambah modal. Ini sehingga saya buat dua warna ya. Artinya adalah angka sebelah kiri harus sama dengan angka di sebelah kanan. Nah, jadi selanjutnya keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah kemungkinan jenis-jenis harta yang muncul selama transaksi. Nah, kemudian hutang ini, harta ini misalkannya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, aktivitas tetap, akumulasi penyusutan, dan lain-lain. Nah, sedangkan hutang ini secara umum adalah hutang bank dan hutang usaha atau hutang dagang. Nah, kalau modal ini tidak ada diklasifikasikan. Nah, cuman teman-teman yang menjadi perhatian adalah, tadi kan di awal kita belajar bahwa akun itu ada 5, harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, ini kenapa jadi 3 gitu ya. Jadi kalau di analisis transaksi, kita hanya menggunakan 3 akun saja, harta, hutang, modal. Pendapatan beban masuk ke mana? Nah, pendapatan dan beban itu dimasukkan ke dalam modal. Setiap ada penerimaan pendapatan, entah itu cash atau kredit, masuk ke dalam penambahan sebagai modal. Seperti teman-temannya. Nah, selanjutnya, setiap ada pembayaran beban, entah itu cash atau kredit, itu akan berpengaruh sebagai pengurang modal. Itu teman-temannya. Jadi istilahnya pendapatan bertambah, modal bertambah, beban bertambah, modal juga jadi berkurang. Jadi untuk beban dia tidak searah ya, tidak garis lurus seperti itu. Nanti contohnya kita lihat di ada contoh saya buat nanti. Ini penekanannya ya. Nanti di total akhir harus sama. Jadi total harta harus sama dengan total hutang ditambah modal. Ini catatan saya buat. Di dalam akuntansi itu disebut dengan double entry system sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Artinya adalah sistem pencatatan berpasangan. Setiap transaksi keuangan berpengaruh terhadap minimal 2 akun. Ya, ini garis besarnya minimal 2 akun. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh supaya lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama sekali kita baca soalnya, kemudian kita sudah ingat saldo normalnya, kemudian kita buat kolomnya. Nah, kolomnya seperti ini teman-temannya, harta, hutang, modal. Nah, kemudian tadi yang saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ini klasifikasinya. Yang pertama, Bob mendirikan perusahaan bengkel PO Bob dengan melakukan setoran modal 400.000. Nah, di sini kita lihat klasifikasi akun apa yang digunakan. Bob mendirikan perusahaan bengkel PO dan melakukan setoran modal. Artinya, si PO Bob ini menerima dana dari si pemilik. Nah, dia menerima dana berarti dia menerima kas dan modalnya juga bertambah. Kas termasuk di dalam akun harta. Harta bertambah di sebelah debit dan modalnya bertambah di sebelah kredit. Sehingga kita buat harta debit, modal, kredit bertambah seperti teman-temannya. Jadi sebelum kita lanjut seperti ini. Jadi tidak selamanya debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Enggak selamanya teman-temannya. Tergantung akun mana yang digunakan. Itu ya. Ini kita isi tanggal 1. Ini sesuai dari sini ya, tanggal 1. Kas. Kenapa kas? Karena tadi mendirikan perusahaan dan melakukan setoran modal. Kas 400 juta, modal 400 juta. Nah, setelah selesai kita buat saldo akhir, kita total 400.000, modal 400.000.
nanti saldo akhir ini akan berubah menjadi saldo awal di tanggal berikutnya. Nah, ini saldo awal, saldo akhir tanggal 1 tadi ini berubah menjadi saldo awal di tanggal 2. Tanggal 2 ada transaksi lagi. Bob meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar 50 juta untuk keperluan usahanya. Artinya, uang yang dipinjam ke Bank Mandiri ini akan digunakan oleh PO Bob. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita meminjam uang, kita akan menerima uang tentunya ya. Jadi ketika kita menerima uang, otomatis kas kita bertambah. Nah, kalau kita meminjam uang ke bank, otomatis utang kita bertambah. Kas yang adalah harta bertambah di sebelah debit. Nah, kita tulis di sini 50 juta debit. Selanjutnya, utang bertambah di sebelah kredit. Utang bertambah kredit kita tulis di sini 50 juta. Setelah selesai, kita kembali total 400 tambah 50, 450 juta, utang bank 50 juta, modalnya 400 juta. Sampai di sini kita cek apakah balance apa seimbang? Masih balance, yaitu 450.000 sama dengan 50 juta tambah 450 juta sama dengan 50 juta ditambah 400 juta. Tanggal 3, PO Bob membeli kendaraan untuk operasional 170 juta secara tunai. Nah, kalau kita membeli kendaraan, otomatis uang kita berkurang. Uang kita berkurang berarti kas kita berkurang. Nah, selanjutnya kendaraan ini masuk ke dalam harta. Nah, harta kita ketika kita membeli kendaraan, otomatis kendaraan kita bertambah. Kendaraan yang adalah harta termasuk ke dalam harta, berarti kendaraannya debit gitu ya. Jadi kita lihat di sini lah, ini kenapa cuma satu akun yang digunakan? Tidak masalah, karena harta ini kan ada klasifikasinya, ada harta, ada piutang, ada kendaraan seperti itu. Nah, kebetulan pada transaksi ini hanya harta saja yang digunakan, di mana akun yang berpengaruh adalah kas dan kendaraan. Nah, karena membeli secara tunai, maka kasnya berkurang. Jadi teman-teman nanti kalau di soal berikutnya ada tanda minus seperti ini artinya berkurang ya. Seperti itu, berkurang. Nah, sehingga kasnya berkurang 170 juta, kendaraannya bertambah 170 juta. Nah, apabila ada perubahan seperti ini, pembelian harta atau misalkan pembelian persediaan barang dagangan atau pembelian perlengkapan, itu tidak akan berpengaruh di hutang dan modal selama itu dilakukan secara tunai. Seperti itu teman-temannya. Nah, setelah selesai kita hitung saldo akhirnya. Ini dikurang ini 280 masuk selanjutnya. Nah, seperti biasa, saldo akhir ini akan digunakan sebagai saldo awal di soal berikutnya. Nah, tanggal 4, PO Bob membeli perlengkapan untuk usaha senilai 1 juta secara kredit. Nah, kalau dikatakan membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Perlengkapan yang adalah harta bertambah di sebelah debit. Maka kita buat satu kolom lagi perlengkapan. Kita buat 1 juta. Nah, selanjutnya adalah membeli secara kredit. Kalau membeli secara tunai, kasnya akan berkurang. Tapi kalau membeli secara kredit, maka hutangnya bertambah. Nah, karena hutang bertambah adalah kredit, ini kredit, maka kita tambah kolom utang usaha 1 juta. Nah, setelah itu kita total, apakah masih sama saldo bawahnya? Masih. Ini kalau ditotal sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, tanggal 5, PO Bob membayar hutang atas transaksi nomor 4 sebesar 50%. Transaksi nomor 4 itu apa? Nah, ini transaksi nomor 4 adalah dia membeli perlengkapan secara kredit. Nah, ada hutang di situ 1 juta. Nah, di tanggal 5 katanya dia bayar 50%. Nah, 50% dari 1 juta sama dengan 500.000. Ketika dikatakan membayar hutang, otomatis kan dibayarkannya pakai karena bayarnya pakai kas,
maka kasnya berkurang 500.000 dan hutangnya berkurang 500.000. Nah, kas berkurang kredit, hutang berkurang debit. Menerima jasa atas perbaikan kendaraan 10 juta secara tunai. Nah, menerima jasa berarti ada penerimaan uang. Penerimaan uang di sini adalah kas. Kas bertambah debit 10 juta. Sedangkan kalau dikatakan menerima jasa, pendapatan jasa. Nah, teman-teman, untuk analisis transaksi kan kita hanya menggunakan 3 akun, harta, utang, modal. Artinya, pendapatan dan beban itu masuk ke dalam kolom modal. Apabila pendapatan bertambah, itu akan mengakibatkan modal bertambah. Dan sebaliknya, apabila beban bertambah, itu akan mengurangi modal. Karena ini pendapatan bertambah, maka modalnya bertambah di sebelah kredit 10 juta. Kita tulis 10 juta dan kita total. Nah, di sini melakukan perbaikan kendaraan dengan jasa 5 juta, namun belum dilakukan pembayaran. Artinya pekerjaan sudah dilakukan tetapi belum dibayar. Akuntansi menyebutnya sebagai piutang. Piutang yang adalah harta bertambah di sebelah debit. Sehingga kita tulis, kita tambah kolomnya piutang dagang debit 5 juta. Nah, karena ada penerimaan, pendapatan bertambah mengakibatkan modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis 5 juta dan kita total. Tanggal 8 diterima pelunasan piutang. Nah, kalau dikatakan menerima pelunasan, menerima uang, otomatis kas kita bertambah. Kas bertambah di sebelah debit 3 juta. Nah, selanjutnya karena piutangnya berkurang, maka kas berkurang di sebelah kredit. Kita buat di sini. Kemudian pertanyaannya, nah, kenapa cuma 1? Kan tadi kan harus 2, ini kenapa cuma harta doang? Tidak masalah, karena harta itu kan ada klasifikasinya. Jadi ini kan ada kas, ada piutang. Tetapi kalau kita total semua harta, angkanya masih sama dengan total hutang dan modal. Membayar biaya-biaya dengan total 3.900.000. Kalau dikatakan membayar secara tunai, otomatis kas kita berkurang. Sehingga kita catat minus 3.900.000 kredit ya. Kemudian, tadi kan kita sampaikan bahwa biaya tidak ada kolomnya di dalam analisis transaksi, tetapi kita masukkan ke modal. Apabila biaya atau beban bertambah, itu akan mengakibatkan modal berkurang. Modal berkurang debit, kita tulis minus 3.900.000. Pada akhir bulan perlengkapan yang masih tersisa 300.000. Apa aja yang berpengaruh? Yang pasti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan yang adalah harta berkurang di sebelah kredit, maka minus 700.000. Nah, apa satu lagi akunnya? Kas tidak, karena di sini tidak ada transaksi. Tetapi karena dikatakan berkurang, kita kategorikan sebagai biaya atau beban. Nah, pada kali ini bebannya bertambah 300.000. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau beban bertambah itu akan mengurangi modal. Modal berkurang, debit 700.000. Penyusutan kendaraan. Akun apa yang berpengaruh? Yang pasti, jadi penyusutan kendaraan bukan berarti yang kendaraan awalnya 2 meter jadi 1 meter, bukannya. Tapi di sinilah nilainya. Nilainya, harganya gitu ya. Harga pasarannya misalnya. Nah, otomatis kan kendaraannya berkurang 200.000. Tetapi dalam akuntansi kita tidak mengurangkan nilai kendaraannya, tetapi kita pakai akun lain, akumulasi penyusutan. Nah, kendaraan tadi berkurang kredit, nah kita tulis di sini akumulasi penyusutan. Selanjutnya, karena ada akumulasi penyusutan, kan harus ada tuh tandingannya, lawannya. Lawannya dimaksud di sini adalah beban akumulasi penyusutan. Bebannya bertambah, maka modalnya berkurang. Berkurang di sebelah debit, kita tulis 200.000. Membayar angsuran pinjaman ke bank 1 juta dan bunga 100.000. Nah, kalau dikatakan membayar, maka uangnya, kasnya berkurang 1.100.000. Kas berkurang, harta berkurang kredit, kita tulis 1.100.000. Nah, membayar angsuran pinjaman ke bank, otomatis utangnya berkurang. Utang berkurang debit. Kita
buat minus 1 juta. Bunga di sini bukan bunga yang di taman ya teman-teman ya, bunga pinjaman. Nah, bunga di sini adalah kita kategorikan sebagai beban bunga. Beban bertambah mengakibatkan modal berkurang, debit. Nah, kita tulis minus 100.000. Transaksi yang terakhir adalah mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, teman-teman nanti kalau ada menemukan transaksi seperti ini, itu adalah nama akunnya prive atau drawing. Cuman pada kali ini kita kategorikannya sebagai harta utang modal gitu ya. Nah, mengambil uang berarti kasnya berkurang. Kas yang adalah harta berkurang, kredit, kita tulis minus 1 juta. Nah, karena uangnya dia ambil, otomatis modalnya juga berkurang. Modal berkurang, debit, kita tulis minus 1 juta, kita total. Kalau dirangkum, akan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Nah, menjadi yang perhatian adalah ini, yang paling bawah ini. Total angka harta harus sama dengan total angka hutang dan modal. Nah, jadi ini ya, 458.600.000 harus sama dengan 458.600.000. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah di analisis transaksi teman-teman. Seperti itu ya cara mengeceknya. Oke, demikian saja pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Apabila ada hal yang mau didiskusikan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih.